izinkan share tema kita pada kesempatan pagi hari ini, Kang Rafli dan teman-teman sekalian. Saya kasih judul Great People, menjadi pemuda dambaan umat. Kenapa? Karena tentunya Anda, teman-teman sekalian, kita semuanya, ya ini adalah salah satu generasi yang ada hari ini sedang hidup, sedang menjalani kehidupan, yang sedang mengisi peradaban. Dan kita tahu bahwa hari ini terjadi yang namanya Clash of Civilization, benturan peradaban, dan tidak bisa kita pungkiri, dan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan di dunia apapun sekarang terjadi perubahan. Di dunia teknologi terjadi perubahan, di dunia pendidikan terjadi perubahan, di kampus sekarang terjadi perubahan. Minimal dengan pandemi ini, kampus jadi kosong, gitu kan. Kos-kosan jadi kosong, gitu kan. Kontrakan kosong, warung tempat kita nongkrong kosong, warkop kosong, semua kosong. Terjadi perubahan yang begitu drastis, luar biasa. Teman-teman yang dulunya malas bersosial media, malas internetan, malas laptopan, sekarang mau tidak mau harus di depan laptop, harus di depan handphone, harus di depan gadgetnya masing-masing. Kuliah di situ, belajar di situ, ujian di situ, sidang juga di situ, semuanya di situ. Gitu. Termasuk saya di dunia training pun online, gitu kan, dari rumah, dari kantor, gitu. Bahkan di jalan pun bisa ngisi training, gitu kan. Nah, kita melihat perkembangan yang luar biasa, maka diperlukan satu bekal, ya, bekal dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menapaki perubahan-perubahan ini menjadi lebih optimis dan siap. Baik, teman-teman sekalian, suka atau tidak itulah yang terjadi hari ini. Dan benturan peradaban yang paling niscaya dalam kehidupan kita adalah benturan ada al-haq dengan al-batil, benar dan salah. Benturan antara peradaban pasar dengan peradaban masjid, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Kebayang nggak ya? Apa yang terjadi hari ini itu sudah Allah berikan kabarnya 14 abad yang lalu melalui lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkata, ahabul bilad, dari negeri yang paling dicintai, disukai, ilallahi, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masajiduha, itu masjid-masjidnya. Jadi negeri yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Dan negeri yang paling dibenci oleh Allah di sebuah negeri itu adalah pasar-pasarnya. Sehingga terjadi benturan hari ini antara peradaban masjid dengan peradaban pasar, antara peradaban Islam dengan peradaban pasar. Apakah peradaban pasar itu? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah peradaban kapitalisme, yang semuanya diukur oleh harta, semuanya diukur oleh uang, semuanya distandarkan dengan kesuksesan. Contoh misalkan begini, menurut teman-teman pilih mana? Mendingan sukses di dunia atau di akhirat? Ayo coba diketik dong, kira-kira mau sukses dunia atau akhirat? Kok nggak jawab? Ayo coba, kira-kira mendingan sukses dunia atau akhirat? Akhirat. Nggak apa-apa gagal di dunia. Oke, coba saya boleh dibuka dong audionya Mbak Sarah. Mbak Sarah boleh dibuka audionya Mbak Sarah? Ya. Panitia boleh dibantu? Oke, baik. Mbak Sarah pilih sukses di dunia atau di akhirat? Akhirat. Oke, kenapa? Nggak mau sukses di dunia? Mau juga sukses dunia. Mau juga. Mau sukses dunia akhirat. Oke, baik. Menurut Mbak Sarah, kira-kira kalau kita nyebut sukses di dunia itu ukurannya apa sih? Sukses di dunia itu menurut saya adalah ketika kita selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu sukses dunia. Kalau sukses akhirat? Ketika kita sudah bisa masuk surga. Masuk surga. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Ya baik, sekarang ada yang sudah jawab dua-duanya. Mbak Cindy. Boleh Mbak Cindy? Dibuka audionya Mbak Cindy. Halo, Assalamualaikum Mbak Cindy. Halo. Jari-jari. Oh, itu mah iklan ya. Oke, ada? Oh, belum. Mas Sidik Susilo. Mas Sidik boleh dibuka audionya? Halo Mas Sidik. Panitia boleh dibantu?
Ada Mas Sidik? Nggak ada. Oke, kalau begitu Mbak Zahra. Mbak Zahra, boleh Mbak Zahra dibuka audionya? Ya, udah. Oke, baik. Mbak, kenapa pilih dua-duanya? Pilihannya kan hanya salah satu. Pengen aja gitu dua saat. Dua-duanya ya. Emang bisa ya sukses dunia dan juga sukses akhirat? Insya Allah bisa sih. Insya Allah bisa. Semester berapa sekarang Mbak Zahra? Aku kelas 9 SMP. Wow, keren sekali. Kelas 9 SMP sudah ikut acara mahasiswa. Mudah-mudahan nanti masuk UIN ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Zahra ya. Baik, sukses dunia atau akhirat ada sering orang membenturkan. Padahal sebenarnya bisa saja sukses dunia dan akhirat. Dan itu adalah peradaban Islam, sukses dunia dan akhirat. Kenapa? Karena doanya diajarkan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya sukses, dua-duanya berhasil. Kenapa? Tidak salah satu. Karena Allah mengabarkannya doanya begitu. Kan doa sapu jagatnya begitu. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi hari ini dengan peradaban pasar, orang tidak lagi memikirkan akhirat. Orang tidak lagi memikirkan surga atau neraka. Orang tidak lagi memikirkan benar dan salah, halal dan haram. Yang penting dia berhasil, yang penting dia sukses, yang penting dia punya harta, tahta, wanita, kata dan cinta, semuanya diraih sedemikian lupa gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya kenikmatan dunia. Dan hari ini peradaban pasar itu luar biasa menyerang kaum muslimin. Dan kita lihat hari ini. Kemarin misalkan betapa ada anak kecil, anak SD itu kan membela ibunya yang mau diperkosa sampai kemudian meninggal dunia. Kan itu luar biasa itu kan. Tetapi tidak semua anak itu akan punya mental seperti itu. Kenapa? Karena peradaban pasar hari ini begitu luar biasa. Dari mulai food, fun, fashion, semuanya diserang habis-habisan oleh peradaban pasar. Kita lihat bagaimana pergaulan bebas di negeri kita. Bagaimana pemuda-pemuda hari ini bahkan tingkat stresnya tinggi. Ya, kalau misalkan mahasiswa nggak stres, kata siapa? Judul skripsi nggak di ACC, stres. Kemudian mohon maaf gitu kan, udah lama nggak dapat pasangan, stres, akhirnya bunuh diri. Ada mahasiswa di Bandung juga tuh ya, di salah satu institut terkenal banget ya, itu kan bunuh diri juga karena stres gitu kan, depresi, begitu banyaknya tugas kuliah, skripsi dan lain sebagainya. Lalu apakah itu yang bisa diharapkan? Kan tidak gitu. Dan problematika hari ini yang kita lihat luar biasa. Terjadilah benturan antara Islam, kebenaran dengan kebatilan, antara al-haq dengan batil, antara Islam dengan kapitalis, dengan sekularisme, dengan ide-ide yang bertentangan dengan Islam. Semua sekarang sedang terjadi pergolakan, benturan. Nah, pertanyaannya, di mana posisi kita sebagai bagian dari umat ini? Apakah kita akan cuek saja? Kan gitu. Enggak, kita harus benar-benar bangkit untuk peduli. Kenapa? Karena ada orang yang tidak peduli dalam hidupnya dan tidak punya pengaruh. Udahlah nggak peduli, nggak punya pengaruh lagi gitu ya. Dia nggak punya pengaruh untuk memperbaiki, dia nggak punya pengaruh didengarkan oleh orang, dia nggak punya pengaruh untuk melakukan perubahan, dan dia memang nggak peduli gitu. Ya mungkin inilah generasi rebahan gitu yang udah nggak peduli lagi dengan kondisi lingkungan di sekitar gitu, nggak pernah peduli lagi dengan masyarakat sekitar, nggak pernah peduli dengan apa yang terjadi di luar dia, dan dia nggak punya pengaruh gitu, nggak didengarkan gitu, nggak direken lah kalau bahasa Sundanya gitu. Tapi ada juga teman-teman sekalian, di dunia ini ada orang yang dia nggak peduli dengan kondisi di luar, tapi dia punya pengaruh. Buktinya apa? Buktinya ya orang-orang yang tadi di peradaban pasar tadi. Dia memperjuangkan kezaliman, dia memperjuangkan yang batil, dia mensponsori kemaksiatan. Bagi dia nggak peduli gitu. Mau merusak atau enggak terserah. Kemarin saya ngisi di lapas Cirebon, lapas Lumajang, kemudian lapas Semarang. Beberapa di antara mereka itu adalah pengedar narkoba. Jadi kan mereka mengedarkan narkoba nggak peduli gitu, nggak peduli ini merusak, nggak peduli ini akan masuk penjara, nggak peduli. Yang penting dia merasakan fly, nikmat, dan ternyata berpengaruh. Kenapa? Loh, dia itu bosnya gitu, dia punya pengaruh.
dia punya pengaruh. Nah, ada juga orang yang ketiga, dia peduli dengan lingkungan sekitar, dia peduli, iya ya ini di Garut nih lagi ada bencana, ya Allah, dia ada kepedulian, tapi sayang dia nggak punya pengaruh, sehingga dia hanya ya udahlah gimana lagi tuh gitu kan. Dia melihat kondisi ekonomi masyarakat, dia melihat kondisi pendidikan di generasi muda hari ini, dia melihat kondisi mahasiswa hari ini, lalu dia aduh gimana lagi ya, dia punya kepedulian sih gitu, tapi mohon maaf dia nggak punya pengaruh. Dan yang ketiga, ada orang yang dia punya kepedulian dan dia juga punya pengaruh. Artinya dia peduli terhadap lingkungan, dia peduli terhadap masyarakat, dia peduli terhadap umat, dia peduli terhadap apa yang sedang terjadi hari ini, dan ternyata dia punya pengaruh. Pertanyaan saya buat teman-teman sekalian, Anda pilih yang mana? Sekali lagi, Anda pilih yang mana? Boleh dong diketik lagi di chat room-nya. Silahkan. Anda pilih yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Coba. Mbak Siska pilih 4. Oh, Mbak Sinta pilih 4, Mbak Nurul juga pilih 4, Mas Dito 4. Oke, memang maksimal 4 ya. Coba lagi nih, Mas Raffi 4. Oke, hatur nuhun gitu kan. Oke, baik. Pertanyaan saya, hari ini, hari ini kira-kira kita adanya di 1, 2, 3, atau 4. Kan tadi kalau tadi inginnya, maunya. Nah, sekarang hari ini kita kondisinya ada di mana? 1, 2, 3, atau 4? Oh, 3. Apalagi? 3. Kita punya peduli nih, alhamdulillah. Tapi sayang ya, pengaruh kita lemah, pengaruh kita nggak ada, bahkan kurang mungkin ya. Oke, makasih. Oh, 2 bahkan, itu kan nggak peduli, tapi punya pengaruh ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Sebentar. Mohon maaf, Mas, boleh dibantu, saya nggak bisa share screen ya. Sebentar. Oke, baik, udah, makasih ya. Baik, nah, jadi ada level yang keempat, yaitu level punya peduli dan juga punya pengaruh. Dan ini tentunya yang harus kita punya, yang harus kita jadikan target, bahwa kita punya kepedulian yang tinggi terhadap umat, terhadap kondisi sekitar. Kenapa? Karena Rasul bilang, man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun di waktu pagi dan dia tidak peduli terhadap kondisi lingkungannya, masyarakat, umatnya, dia nggak peduli terhadap kaum muslimin yang lain, falaysa minhum. Kata Rasulullah, dia bukan bagian dari umat Islam. Coba, jadi kita bangun nih, nggak pernah peduli dengan kondisi kaum muslimin yang lain, nggak pernah peduli dengan kondisi umat hari ini, maka kata Rasulullah, falaysa minhum. Kita bukan bagian dari umat Islam. Jadi bentuk kepedulian itu harus ada. Tapi tidak cukup hanya kita peduli, kita harus melebarkan daya pengaruhnya. Nah, daya pengaruh itu dengan apa? Nah, dengan menjadikan diri kita great people. Mahasiswa yang great, bukan yang biasa-biasa aja. Mahasiswa yang extraordinary, mahasiswa yang wow banget, mahasiswa yang amazing, mahasiswa yang keren, mahasiswa yang wow, unbelievable. Mahasiswa yang bukan mahasiswa biasa. Kenapa? Karena kalau kita hanya menjadi pemuda, generasi yang biasa-biasa saja, nggak akan ada pengaruhnya. Nggak berpengaruh akhirnya. Gitu. Iya sih, punya peduli yang tinggi, tapi nggak punya pengaruh. Kan sayang. Gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa punya pengaruh yang besar dalam kehidupan ini? Yang pertama, yuk kita bahas bersama-sama. Siap ya? Oke, baik kalau begitu. Karena salah satu penyakit teman-teman ya, yang ada di tengah-tengah umat hari ini adalah penyakit I don't care. I don't care, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli bahkan terhadap dirinya, gitu. Nggak peduli IPK-nya berapa, nggak peduli ibadahnya seperti apa, nggak peduli orang tuanya gimana, nggak peduli gitu kan. Dan itu bahaya, nggak boleh seperti itu. Nah, tapi kepedulian kita pun itu harus memiliki sesuatu yang membuat kita menjadi sosok-sosok yang punya pengaruh. Masa sih Ustaz, kan saya masih muda.